Oke teman-teman, hari ini konten yang kali ini gue ditemani dengan TV gitu ya. Jadi ini format baru yang gue mau coba dan tentunya juga ditemani oleh framework MetaS Digital Selling gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini, gue rasa gue perlu memperkenalkan diri gue dulu. Jadi sebelum gue masuk ke materi, teman-teman mungkin wondering ini orang siapa gitu ya, mau ngajarin tentang bikin konten iklan yang menjual. Siapakah orang ini gitu ya, yang lagi berdiri di depan layar ini gitu ya. So, gue mau cerita sedikit. So, gue masuk ke dalam dunia advertising atau dunia iklan ini dari tahun 2019, di mana di tahun 2019 sampai 2020 ini gue bikin 4 konten per minggu gitu ya. Itu masih per minggu. Terus tahun 2021 sampai 2020 gue bikin 4 konten per hari ya. Sehingga in total ketika gue berkarir di dunia advertising ini, dari tahun 2019 sampai tahun 2024, gue sudah membuat total 6.176 konten iklan gitu ya. Angka yang cukup untuk memberikan sebuah saran lah ya mengenai konten iklan apa yang work. Nah, that's why hari ini gue mau buatin ke kalian gitu ya. My most converting ad framework. Jadi sebenarnya gimana sih cara atau cara kerja membuat konten iklan ini? Karena gue sudah membuat 6.176 konten iklan, jadi lu nggak perlu kebanyakan trial and error lagi. Dan lu bisa langsung profit harapannya. Nah, jadi gue ada satu cerita gitu ya, dimana kemarin gue tuh lagi nyari tim untuk perpanjangan tangan bikin konten gitu loh, bikin konten iklan juga. Nah, terus gue dikasih sama partner gue, terus orang dia bilang ini kayak, well Jordan, gue ada satu orang nih yang bisa bantuin lu buat bikin konten iklan gitu loh. Terus habis itu, oke boleh kita ngobrol dulu aja gitu loh. Terus gue pikir, gue coba interview dia, gue tanya background lu apa gitu loh sebelum lu masuk ke industri ini gitu loh. Terus dia bilang, background gue dan sampai sekarang dikerjain itu adalah coach Honor of King gitu, jadi coach HOK. Gue lagi mikir, hah ini coach HOK nyasar ke dunia copywriting gitu ya, ke dunia periklanan kayak gini. Maksud gue, bisa gak nih catch up gitu ya? Gue sebenarnya wondering juga gitu, bisa gak ya? Tapi setelah gue ngobrol-ngobrol, orangnya sih niat belajar gitu loh, niat buat cari tahu. Jadi gue pikir, oke lah, kita coba jajal, kita coba trial dengan cara gue memberikan framework yang nanti gue juga mau ceritain ke lu, gue mau kasih ke lu. Dan surprisingly, ketika dia pertama kali membuat konten iklan, ketika menggunakan framework gue, di hari pertama dia bisa langsung profit nih, gue bisa kasih lihat screenshot chatnya ke lu. Jadi gue bilang nih konten iklan yang kemarin lu buat profit, bisa ada pembelian, dan dia bilang alhamdulillah let's go, more purchase to come. So even orang baru aja yang baru masuk ke industri ini bisa langsung bisa mendapatkan pembelian dengan cara ini. Jadi gue harap lo yang ngikutin materi ini dari awal sampai akhir itu juga bisa mendapatkan pembelian yang lebih banyak lagi harusnya. Oke? So tonton sampai selesai. Dan ini adalah total spend gue. Jadi gue sudah total spend lebih dari 5 miliar dan lebih dari 20 ad account. Karena gue tuh suka banget pindah-pindah ad account. Karena gue percaya bahwa setiap ad account itu punya masanya dan juga punya bagus dan buruknya. Jadi ada ad account yang memang kuat dipakai buat 6 bulan, ada ad account yang cuma buat 1 bulan doang. Ada ad account yang kuat dengan budget besar per harinya, misalkan budget 500.000 per hari, ada ad account yang cuma kuat dengan budget 50.000 atau 80.000 per harinya. Jadi setiap ad account itu sejauh gue melakukan advertising dari 2019, itu gue mempercayai bahwa ad account ini punya karakteristiknya masing-masing dan ini tugasnya kita juga untuk mengetahui karakteristik ad account yang kita pakai itu seperti apa. Oke? So that's why gue menggunakan banyak sekali ad account. Dan ini adalah proporsi yang gue gunakan sejauh gue membuat konten iklan, di mana 46%-nya ini gue pakai buat video, terus 20%-nya buat carousel, dan 33%-nya buat single image. Nanti gue ada alasan kenapa porsinya seperti ini. Oke? Kenapa carousel paling kecil dan video paling gede dan single image yang kedua gitu. Jadi kita akan coba menggali alasannya seperti apa. So, buat yang baru kenal gue sedikit jelasin lah ya. Apakah gue langsung masuk sebagai digital marketing? Apakah gue langsung masuk ke industri ini sebagai advertising? Enggak gitu. Justru background gue adalah seorang content writer. Jadi kalau dulu teman-teman itu tahu media-media seperti mungkin Via gitu loh. Media-media seperti
dagelan gitu ya. Nah, gue juga membuat sebuah media-media faceless ya. Dulu zamannya masih belum faceless sih. Dulu ini it just ya media gitu kita bilangnya. Tahun 2016 ini ya. Dan gue masuk ke dalam industri ini justru gue masuknya di dunia organik sebelum gue masuknya ke industri iklan atau advertising ini. That's why basicnya gue itu adalah basic pembuat konten gitu loh. Karena kalau lihat di sini, gue berhasil mendapatkan 10.000 followers baru gitu ya, new followers dalam waktu 1 minggu. Itu lumayan susah loh dulu, gitu, 10.000 dalam 1 minggu. Terus abis itu gue juga bisa membuat satu konten, dari satu konten ini gue bisa membuat 4.600 follow gitu ya, orang yang follow. Karena dulu matrix gue bukan likes. Jadi matrix gue adalah gimana caranya nge-grow akun. Kalau lu lihat sekarang ini mulai happening gitu ya, cara nge-grow akun segala macam. Nah, dari 2016 gue sudah melakukan ini sebenarnya, sudah mulai nge-grow akun. Cuman bedanya faceless dulu ya. Kalau sekarang lebih personal branding kan lebih banyaknya. Dan juga bikin konten-konten yang banyak di-share dan juga di-save gitu. Jadi ini ada 15.000 share dalam satu konten, ini ada 16.000 save. Jadi matrix idaman gua pada saat itu adalah follow, share, dan juga save. Jadi bukan likes. Bukan likes, bukan komen. Kenapa bukan likes dan bukan komen? Karena menurut gua, kalau likes dan komen itu poinnya nggak sebesar itu untuk dikatakan engagement rate-nya itu bagus. Tapi ketika orang sudah mau share, sudah mau save, lu punya konten, berarti ini konten lu bervalue atau punya insight yang mereka sampai mau save gitu loh. Sedangkan kalau likes, kadang-kadang ada orang yang scroll aja gitu kan, yang scroll, 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 like. That's why gue nggak menaruh poin likes sebesar itu, tapi poin idaman gue atau matrix idaman gue pada saat itu adalah si follow, si share, dan juga si save ini. Nah, ini adalah anak-anak perempuan gue, jadi ini media-media yang gue sempat grow. Gitu. Ada yang namanya Kedai Cinta Kamu, masih ada sampai sekarang, Womanpreneur, cuman ini sempat udah kena hack dan ngulang lagi. Dan juga Girl Confession nih hilang followersnya, harusnya nih followersnya 80 ribuan. Cuman dua ini sudah gue jual medianya dan ini masih ada nih klien gue punya basically. Dan ya inilah yang waktu itu gue sempat kembangin. Terutama yang ini media gue yang benar-benar gue kembangin sendiri gitu. Ada timnya juga maksudnya. Cuman kayak gue kembangin benar-benar dari nol lah gitu. Karena ini punya gue gitu loh, yang si Kedai Cinta Kamu ini. Kemudian tahun 2019, jadi tadi 2016 gue tuh masuk ke organik gitu ya, ke dunia content writing. Di tahun 2019 gue tuh mendalami yang namanya advertising. Jadi kayak gue berpikir setelah udah 2 tahunan lebih, 3 tahun, hampir 3 tahun gue menyelami dunia konten, gue tahu kalau orang-orang tuh pada ngiklan gitu loh. Cuman gue berpikir kayak, perlu gak ya gue belajar iklan? Akhirnya gue 2019 gue memutuskan untuk oke, gue kan coba dalamin advertising. Kenapa? Karena dulu ketika gue mau berjualan produk digital gue, jadi tahun 2019, 2018 tuh gue udah jualan produk digital, e-book gitu ya, di akun gue, salah satu akun gue yang tadi. Nah, setiap kali gue mau menjual gitu ya, setiap kali gue mau berjualan, itu tuh gue harus bikin konten secara organik. Nah, gue ngerasa kayak bisa gak ya gue nggak bikin konten lagi gitu loh. Gue pengen ada penjualan aja. Nah, makanya gue coba belajar si advertising ini. Jadi karena kalau organik terus, itu gue bener-bener harus mengumpulkan massa, terus ngedrive mereka buat beli dan sebagainya. Ini funnelnya atau rangkaian rangkaian penjualannya itu menurut gue panjang banget. Sedangkan gue lihat orang-orang yang advertising itu terlihat ya mereka nyalain campaign, abis itu ada pembelian gitu kan. That's why gue merasa pada waktu itu adalah, wah organik doang berat nih gitu. That's why akhirnya memutuskan belajar ads. Nah, ini adalah ebook-ebook yang tadi gue bilang gitu ya, ebook atau buku. Kenapa ebook atau buku? Jadi waktu itu awalnya ebook. Cuman karena laku banget kita jadiin buku cetak gitu, 1.000 piece doang habis itu sold out. Dan gue sudah spend 380 juta di ebook ini dan juga buku ini tahun 2019. Dan gue juga coba bikin, soalnya gue berpikir gitu loh, ini dulu gue bisa jadi laku karena ada brandingnya gitu loh, medianya gue urusin konten organiknya. Apakah ilmu ini bisa diterapin juga kalau misalkan gue nggak melakukan branding? Waktu itu gue jualan ini di akun pribadi gue sama sekali nggak branding, orang-orang nggak ada yang tahu kayak gue adalah pembuat akun dan sebagainya. Jadi gue langsung bikin aja copywriting for marketer, habis itu gue jual. Nah, gue spend 90 juta juga, dapatnya adalah ini resultnya omset first 1 miliar gue gitu ya ketika gue berjualan ebook. Dan ini gue dapat tanpa branding, gue masih dapat omset 150 juta, berarti sekitar
60 jutaan lah ya profitnya gitu. Nah ini bukti-buktinya ya. Jadi ini 150 juta omsetnya. Terus ini beberapa ebook yang juga kita develop. Jadi waktu itu gue masukkan ke ranah relationship atau percintaan. Dan ini lumayan banget gitu. Tahun 2019 belum rame yang main digital product. Terus gue berpikir kalau gimana caranya biar gue nggak nge-stuck ilmunya di sekedar produk digital. Makanya gue coba challenge diri gue dengan produk-produk fisik, terutama di dunia skincare. Gue coba pelajari CPAS ya. Jadi teman-teman yang iklan di Meta Ads dan ke Shopee pasti belajar juga CPAS. Gue memutuskan untuk tidak mendalami CPAS karena menurut gue matrix purchase di CPAS itu diambil dari pembelian organik yang ada di Shopee gitu. Kalau gue nggak pakai UTM tracking, jadinya somehow pembelian di Meta Ads-nya bagus banget gitu loh. Maksudnya ROAS gue selalu 100 atau mungkin 150 atau 80 ketika gue spending iklan CPAS, tapi nggak meningkatkan pembelian di Shopee-nya itu sendiri. That's why gue memutuskan untuk kayak, udah gue nggak mau dalamin CPAS, jadi gue membuat flow gitu ya, flow marketing, di mana gue mau menjual produk fisik, tapi pakai landing page. Dan waktu itu kita berhasil menjual dari gue spending 25 juta dan dapatnya 87 juta 500 gitu, dengan price point 125.000. Sampai habis ya, jadi 700 piece ini udah habis karena 300 sisanya buat dibagiin gitu. Entah itu ke buzzer, entah itu ke teman dan sebagainya. Dan ini ada yang chat di Shopee, kapan restock lagi gitu loh. Karena ini kita udah nggak nge-stock lagi. Akunnya juga masih ada, teman-teman bisa cek sendiri juga. So, setelah gue sudah mencoba untuk jualan produk digital, produk fisik gitu, melakukan meta ads di produk fisik juga, dan bisa gue bilang works lah ya, ternyata metode ini works gitu ya. Nah, gue masuk ke dunia TikTok selling juga, di mana waktu itu salah satu brand yang kita pegang ini dalam 1 bulan dari Juli 1 sampai 31 itu GMV-nya bisa 3 miliar ya, ini 3 miliar ya. Dan tentunya spiking ketika tanggal kembar ya. Sehingga gue waktu itu berpikir, oke, kenapa brand ini bisa dapat 3 miliar gitu loh, 3 miliar revenue dalam 1 bulan. Jadi gue bedah, habis itu gue susun, apa aja sih alasan-alasannya dan gue kaitkan dengan iklan. Karena iklan yang kita pakai ini ROAS-nya bisa 89 gitu loh. Jadi kayak cost-nya 8,9 juta dan revenue 800 juta. Ini kan fantastis banget ya. Tapi sebenarnya ini bukan karena iklan to be honest gitu loh, tapi karena konten juga. Jadi TikTok Ads ini menurut gue ada treatment yang kurang lebih sama seperti CPAS. Pembelian yang ada di dashboard iklan ini itu diambil juga dari pembelian organik. That's why gue nggak dalamin TikTok Ads, kayak hari ini gue dalaminnya Meta Ads karena gue kurang srek gitu loh. Kalau gue ngiklan tapi digabung sama organik gitu ya, penjualan di dashboardnya. Nah, buat teman-teman dulu yang sempat tahu, gue sempat develop produk ini juga, buku ROAS 3 digit, tapi ngebahasnya selain struktur buat TikTok Ads, gue juga jelasin kenapa sebuah brand bisa mendapatkan ROAS 3 digit di TikTok. Nah, terus abis itu cara membuat konten, gue terus bawa konsep membuat konten tersebut, konten iklan, dan akhirnya gue terapin juga ke salah satu akun baru gue ini. Jadi gue bikin akun namanya jordan.automations. Habis itu gue ngonten di sini sehari 2 konten dengan menjual course gitu. Jadi gue menjual course AI yang ngajar tentunya bukan gue, teman gue. Jadi gue cuma bagian jualannya doang. Dimana gue ngasih tunjuk gitu ya, kalau AI ini bisa digunakan oleh semua orang kalau kita mau belajar si N8N ini. Jadi nama programnya N8N. Terus habis itu gue ngonten di sini dan akhirnya kita dapat 100 peserta dari konten organik doang ya. Dari konten organik dapat 100 peserta di course ini ya, dengan harga 500.000, berarti dapat 50 jutaan gitu kan ya. Dalam 1 bulan melalui struktur bikin konten iklan sebenarnya yang gue akhirnya jadi organik. Dan yang menariknya gini sebenarnya. Ketika kita lagi ngomongin konten iklan atau konten yang convert ke penjualan, itu tuh sedikit berbeda dengan prinsip konten yang viral gitu loh. Viral oke, bagus gitu ya, tapi apakah bisa menghasilkan penjualan gitu loh. Nah, kalau matrix gua adalah konten yang menghasilkan penjualan. Jadi gua nggak terlalu peduli mau itu 5.000 view, mau itu 10.000 view, mau itu 20.000 view di TikTok. Selama jenis kontennya itu menjual, jadi let's say kayak 5.000 konten, tapi bisa menghasilkan 20 pembelian. Gua akan duplikasi konten itu gitu. Jadi bukan view matriksnya, karena tujuan kita di sini adalah
melakukan selling gitu. Itu yang menurut gue menarik. Dan ini adalah teman-teman gue dan juga klien-klien yang telah menggunakan cara gue beriklan. Ada yang pakai traffic doang, tapi setiap hari ada aja yang tanya jawab hasil iklannya 15-20%-nya closing dari yang tanya dan jawab. Jadi teman-teman bisa tanya ke sini juga. Habis itu ada yang properti, bulan kedua langsung closing klien yang mau beli hunian di Australia. Habis itu ini adalah member-member gue, murid-murid gue yang juga menerapkan cara gue beriklan, cara gue membuat konten iklan. Ini kalau kita zoom di sini sebelah kiri dia dapat 300 jutaan ya dari bulan September. Dan ini even high ticket 8 juta juga bisa closing gitu ya. Kalau kita membuat konten iklan yang convert ke penjualan. Oke, so itu introduction tentang gua. Jadi cerita sedikit lah ya biar lu kenal gua, terutama yang baru di channel ini. Dan hari ini kita bakal bahas apa aja. Jadi selain introduction gua kan introduction mengenai apa sih yang mau kita selesaikan sebenarnya dan study case-nya seperti apa. Dan materi intinya ada 5 ini gitu ya. Kita akan belajar juga cara untuk menemukan product positioning gitu ya. Kita juga belajar untuk cara ngetes konten itu seperti apa, dan gue akan memberikan template-nya. Kita belajar juga untuk mengevolusikan konten yang sudah works, itu gimana caranya biar lebih banyak lagi konten yang works, jadi kita duplikasi ini gimana. Kita boost konten yang works tersebut biar lebih turun cost per result-nya, dan juga kita scale, jadi gimana caranya kita scale konten iklan yang sudah works. Jadi dari awal banget nyari konten yang winning sampai scale ini gue udah cover harusnya. Jadi silakan disimak. So, kita mulai dengan sebenarnya masalah apa sih yang mau kita selesaikan. Jadi kalau gue lihat di sini, gue setiap kali bertemu dengan advertiser ataupun membuka DM gue, jadi ada beberapa orang yang sudah suka DM gue dan nanya juga mengenai advertising, gue menemukan dua tipe orang. Tipe yang pertama yang tentunya DM dengan rasa marah ya, marah atau mungkin kesal gitu ya, kalau iklannya itu kok nggak pernah take off gitu, rugi gitu. Jadi gue juga menampung curhatan-curhatan orang-orang gitu yang rugi, udah 3 hari rugi dan sebagainya. Tapi di satu sisi, gue juga suka bertemu dan juga bertemu sama member gue juga ya tentunya ya, sama orang-orang yang udah santai gitu loh, udah santai tiap hari profit, 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 profit gitu kan ya. Jadi ini dua tipe orang nih ketika kita ngomongin Meta Ads. Jadi kalau gue ngomong soal Meta Ads, nah, ada kubu yang kayak udahlah itu mah nggak works. Ada kubu yang kayak itu bagus kok, oke kok gitu. Gue masih pakai dan bisa menjual. Jadi kayak ini adalah dua kubu. Terus akhirnya gue memutuskan untuk kayak oke lah kita coba kumpul-kumpul. Ya gue ngumpulin beberapa orang di cafe ataupun di kelas gitu ya, dan untuk mendiskusikan Meta Ads. Dan tentunya yang ngumpul yang nggak cuma dapat hasil doang, tapi yang nggak dapat hasil juga kita tampung, kita ngobrol-ngobrol, hanya untuk menemukan masalahnya ada di mana. Jadi kayak, apa yang beda? Lu apa gitu. Nah setelah gue ngobrol dan berdiskusi, gue menemukan bahwa ada perbedaan konsep antara orang yang hanya membuat konten iklan dengan orang yang intention atau tujuannya adalah membuat konten iklan yang menjual. Atau gue sebutnya di sini adalah converting ad content bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita cuma membuat konten iklan, itu biasanya orang-orang yang, ini kalau gue lihat ya, udah pernah terjual produknya di threads mungkin, atau di organik. Jadi tipe kontennya tuh lebih ke storytelling. Sedangkan kalau mau ada pembelian, fokus lu adalah membuat konten iklan yang menjual atau converting ad content. Ingat ya tadi gue ceritain yang soal TikTok ya. Gua itu tuh nggak terlalu punya mentalitas pengen view-nya banyak. Mentalitas gua adalah gimana caranya satu konten ini bisa closing orang. Oke? Jadi mau view-nya 5.000, mau view-nya cuman 700, mau view-nya itu cuman 3.000, tapi kalau closing itu gue duplikasi. Dan ini kejadian gitu loh di YouTube gua. Jadi di YouTube gua ada satu konten yang view-nya tuh cuma 750. Ngajarin tentang produk digital gitu ya. Dan view itu cuma 750. Kenapa gue pengen meng-highlights ini? Karena ada terjadi closing di produk gue yang harganya 2,5 juta gitu ya. Jadi gue ada kayak semacam grup member gitu. Harga 2,5 juta. Terus pas gue tanya, lu tahu gue tuh dari konten yang mana yang memutuskan lu untuk beli gitu loh. Nah, ada satu konten yang dikasih tahu dan view-nya cuma 750.
gue lihat kayak, wah ini nih yang kayak gini mesti gue ulang nih berat kontennya. Jadi gue lebih obses terhadap konten-konten yang menghasilkan penjualan. Bukan sekedar konten iklan yang ya sekedar ada lah atau orang bilang bikinnya kayak gini gitu loh. Gue nggak tahu sih orang bilang gimana. Karena gue kalau bikin konten meta ads segini segala macam, gue jujur nggak terlalu ngeliatin ya. Maksudnya orang-orang lain tuh kalau ngajar gimana. Tapi gue cuman dikasih dikasih feedback doang, dikasih tahu lah sama beberapa teman gue kayak oh orang lain ada yang ngasih tahu kalau campaign mesti dimatiin tiap 4 jam dan jurus-jurus lainnya yang mana gue tentunya nggak pakai gitu ya karena gue fokus sama metode gue sendiri. Dan ini yang gue mau sampaikan. Jadi ketika kita ngomongin meta ads, apakah lu membuat konten iklan atau lu fokusnya membuat konten iklan yang menjual? Karena ini dua hal yang berbeda. Bahasa Inggrisnya, tadi gue mau pakai bahasa Inggris cuman gue kayak kayaknya di Indonesiain aja deh. Kalau bahasa Inggrisnya adalah ad content atau converting ad content. Ini dua hal yang berbeda. Konten iklan bisa jadi orang ketika ngelihat itu masih bingung. Jadi ciri-cirinya adalah orang yang ngelihat konten iklan ini biasanya mereka masih kayak, oke, ini iklan nih gitu loh. Tanggapannya masih kayak gitu, masih kayak ngelihat, oh iklan gitu. Tapi kalau lu berhasil membuat konten iklan yang menjual saat itu juga, mereka dengan happy akan kasih uangnya untuk trade off uangnya. Jadi yang bikin beda adalah konten iklan membuat orang tuh kayak berasa dijualin. Jadi mereka kayak nggak mau beli. Konten iklan yang menjual membuat orang happy untuk ngasih duitnya ke lu. Pernah nggak lu beli sesuatu gitu ya, lu beli sesuatu tapi lu ya happy-happy aja ngebeli itu. Gitu kayak oke, menurut gue nih worth it, menurut gue nih fine gitu. Atau nih emang gue pengen bayar gitu, emang gue pengen bayar kelas ini, emang gue pengen bayar produk ini, jadi lu happy aja ngasih uang lu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari konten iklan yang menjual atau convert. That's why kita pengennya mengubah mindset dari, oh cuma bikin konten iklan, menjadi konten iklan yang menjual. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya kita menemukan atau membuat konten iklan yang bisa menjual ini? Jadi bukan sekedar konten doang gitu. Ini yang akan kita jawab dari 5 hal ini gitu ya. Jadi gimana caranya? Tapi kita akan masuk ke study case dulu sedikit gitu biar teman-teman semakin paham konsepnya kenapa ini yang jadi penting. Nah, ini teman-teman lihat ya di sini ada tabel di mana ini adalah tabel untuk satu produk. Jadi gue tuh selalu pakai Excel yang tinggal gue plug and play aja. Jadi gue bisa ngelihat profit hariannya berapa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di paling atas tuh ada sales 12 jutaan dalam satu bulan ini, bulan Maret. Habis itu ad cost-nya 5,5 juta, belum dimasukin pajak. Jadi profit sebelum pajak 6,8, tapi ada pajak kan 11%, jadinya total ad cost-nya 6,1 juta. Jadi sales-nya 12,4, total ad cost termasuk pajak 6,1 juta, sehingga gross profit gitu ya. Kenapa namanya gross profit? Karena belum dipotong operasional, kayak bayar advertiser, bayar tim konten, dan sebagainya. Ini 6,2 juta. Nah, teman-teman, kita coba lihat perjalanan produk ini sebelum yang di kotak merah. Jadi sebelum yang di kotak merah, ini kalau lihat di gross profit, itu selalu minus. Bahkan sebelumnya juga minus dalam kurung kan soalnya. Jadi minus-minus. Nah, abis itu gue bilang, oke kita berhenti dulu deh, jangan ngiklan dulu, kita coba pikir dulu kenapa ini bisa minus. Jadi 2 hari kita pikir, setelah kita pikirin selama 2 hari dan kita eksekusi, jadi cuma butuh 2 hari. Kita beresin, langsung teman-teman bisa lihat ke kanan, tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan seterusnya, langsung profit dari minus jadi profit. Profit, 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 bahkan profitnya naik terus gitu ya, dari 800 dan bisa 1,6 juta per hari profit. Ya, tidak merubah settingan apapun, bukan tidak berubah apapun, tidak merubah settingan apapun. Yang diubah adalah konten iklannya doang. Dan CPR-nya bisa turun dengan sendirinya. Kenapa turunnya? Kalau CPR kita tadinya adalah 100.000 dan produk kita 99.000, ya pasti boncos gitu ya. Dan kalau kita bisa turunin 60% dalam case ini CPR-nya, bayangin teman-teman bisa profit berapa? Kalau CPR teman-teman bisa turun 60% dengan menggunakan metode yang kita mau bahas ini. Bisa jadi yang tadinya minus kayak gue, bisa jadi langsung profit. Atau yang tadinya tipis gitu profitnya, bisa jadi profit lebih banyak lagi ya kan? Dan ini adalah goals-nya gitu ya. Kita tidak merubah settingan, tapi hanya mengubah konten iklannya doang. Nah, seperti apa yang akan kita ubah? Ya, kita akan bahas di sini. Ada 5 hal yang akan kita ubah.
Oke, kita akan masuk ke cara pertama untuk membuat converting ad konten atau konten iklan yang menjual. Jadi ini caranya menurutku udah sangat komprehensif, so ikutin ya. Yang pertama adalah kita akan mulai dari menemukan positioning produk. Seperti apa caranya? Kita coba lihat. So, nomor satu, positioning. Jadi ini katakanlah ibaratkan produknya lo gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan positioning gitu ya? Positioning adalah tujuannya menemukan apa yang membuat produk Anda layak dibeli dari produk serupa lainnya. Ini kayak ChatGPT ya bahasanya ya. Tapi yang ini benar ChatGPT, yang ini gue tulis sendiri gitu loh. Apa aja yang membuat produk Anda layak dibeli gitu loh. Maksudnya ya bisa dari fiturnya yang berbeda gitu loh, atau kualitasnya, atau pengalaman pelanggannya. Jadi kayak cari sesuatu yang terlihat terasa unik gitu loh. Itu adalah fungsi dari positioning. Itu ya. Jadi kayak kira-kira let's say gue sudah banyak gitu ya menjual kelas Meta Ads gitu ya. Di Meta Ads banyak banget kelasnya. Nah, kenapa harus tetap ikut dari kelas gue gitu loh? Nah, karena gue nggak menjual kelas Meta Ads untuk teori gitu loh. Gue ngajar Meta Ads langsung praktek gitu, langsung to the point, actionable step, dan gitu loh, langsung works. That's why ya ini pentingnya positioning. Contohnya, ketika gue menjual kelas Meta Ads, positioning layer satunya adalah mencari tahu siapa yang menjadi target market atau avatar gue. Jadi apakah itu pemula, ataukah advertiser, ataukah business owner. Karena mereka bertiga ini kan sebenarnya punya kebutuhan yang berbeda ya. Pemula kalau gue ngiklan pakai bahasa misalkan membuat ROAS Anda naik jadi 5 kali lipat. Pemula, ROAS maksudnya apa gitu loh. Keluar dari fase testing secepat mungkin atau selama 3 hari. Fase testing itu apa? Ya gak sih, kayak pemula mau belajar Meta Ads. Ya kalau gue jejelin dengan, kalau konten iklan gue jejelin dengan bahasa-bahasa atau terms-terms advertising, jadi nggak masuk buat pemula. Mereka jadi nggak mau beli. Itu hanya akan menjadi konten iklan aja buat mereka. Bukan konten iklan yang membuat mereka pengen beli, ya nggak? Kan tujuan kita adalah membuat konten iklan yang membuat orang tuh pengen beli. Nah, pemula. Advertiser kebutuhannya juga beda, gitu loh. Advertiser kalau gue bilang kayak versi pemula, misalkan, pengen nggak lu lancarin Meta Ads dalam waktu 3 hari? Kan advertiser udah pernah ngiklan gitu loh. Mereka butuhnya apa? Gimana caranya balikin profit dari hasil yang tiba-tiba drop. Nah, itu tuh. Terus gimana caranya struktur campaign di tahun 2025 gitu. Ini kan advertiser. Business owner digitalin teknis juga males gitu loh. Business owner lebih peduli apa? Naikin omset, naikin revenue, punya tim tapi kayak nggak bisa baca data gimana ya gitu. Jadi beda beda bahasa. That's why kita perlu tahu dulu nih, ketika kita mengiklankan, kita tuh menargetkan yang mana. Nah, gue pribadi, ketika gue melakukan fase testing gitu ya, ketika gue mengiklan, gue tuh buat konten iklan buat tiga-tiganya. Oke? Buat pemula gue bikin, buat advertiser gue bikin, buat business owners gue juga bikin. Berarti landing page-nya masing-masing juga satu. Ada landing page buat pemula, ada landing page buat advertiser, dan juga ada landing page buat business owner. Habis itu kita tes. Gitu. Kita lihat, kita coba tes mana yang works. Nah, tapi positioning nggak cuma sampai di situ doang. Karena ketika lu sudah mau mengiklankan buat pemula, oke kita coba tes deh buat pemula. Nah, lu harus membuat positioning layer 2, yaitu pemula pengennya apa? Oh, pemula pengennya cepet bisa. Pemula takut buang uang. Pemula juga tergiur dengan hasil. Jadi lu bikin konten-konten yang menjawab keinginan-keinginan si pemula. Jadi nggak cuma berhenti sampai di sini, tapi kita juga buat layer 2-nya ini. Mereka tuh pengennya apa? Oke. Nah, ini contoh ya. Gue ada ngasih contoh ketika gue membuat konten yang convert gitu ya, versi kelas AI gue. Dan ini gue buatnya di TikTok. Yang tadi gue bilang, yang view-nya nggak gitu banyak, tapi ya menghasilkan gitu. Jadi gue fokusnya sama yang menghasilkan. Nah, gue ingat ketika gue membuat konten mengenai project management, itu view-nya 40.000. Ketika gue membuat konten mengenai cara bikin konten otomatis, ini juga gede. Bahkan ada yang lebih besar, paling besar itu ketika gue bilang
membuat cara mengotomatiskan leads gitu ya, yang masuk buat para sales gitu ya. Biasanya nyari leads kan, nyari 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 leads lah ya, kayak nomor HP dari toko-toko di sekitarnya berapa, terus lokasi di mana, jadi kayak mereka tuh nyari. Dan yang ketiga, ini gue buat konten mengenai rekap atau rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi itu ngecek ya antara mutasi di bank sama cash yang ada, ini match apa enggak nih? Kalau nggak match di mana gitu loh? Apakah ada transaksi yang nggak tercatat atau ada uang yang hilang gitu loh? Nah, ini kan terdengar seperti finance banget dan kayaknya nggak banyak yang pengen deh automation kayak gitu. Dan view-nya juga cuma 7.000. Tapi justru dari 7.000 view ini yang paling convert dan menghasilkan pembelian terbanyak dibanding yang puluhan-puluhan K ini. Oke, kayak gimana kontennya lu bisa kita coba lihat dulu ya sebagai sampelnya seperti apa kontennya. Tanpa punya skill coding ataupun IT, gua bikin AI accountant yang tugasnya bikin rekonsiliasi karena kadang kasihan gitu lihat accounting gua pusing ya, ada selisih yang lumayan gede antara mutasi sama si cache-nya ini yang ada habis berjam-jam buat manual reconcile. Jadi akhirnya gue buatin aja deh AI agents yang buat bantuin accounting gue dalam hitungan detik bisa langsung beres ketemu di mana selisihnya. Nah, kita coba lihat ya flow-nya seperti apa. Sebenarnya nggak terlalu ribet karena gue tinggal siapin data buat mutasi bank sama catatan kas di periode yang sama, terus upload ke Google Drive ini. Nah, abis itu akan diproses masing-masingnya sama si AI ini untuk kemudian di bagian agents ini kita train dia untuk menjadi analis dengan 7 step, di mana di step paling terakhir ini kita minta untuk mengkalkulasikan apa aja yang unmatched bank amount-nya, habis itu apa aja yang unmatched cash amount-nya, sama net difference-nya berapa. Jadi kita benar-benar memberikan sebuah prompt ya kepada si AI agents ini untuk melihat sebenarnya selisihnya tuh di mana aja sih. Dan ini adalah contoh format sederhana yang udah jadi nih. Jadi di mana ada ketidaksamaan jumlah transaksi ya antara mutasi dan juga cash notes yang selisihnya itu sebesar $50.000. Jadi kita juga udah dikasih tahu yang nggak match yang mana aja dan transaksi yang mana aja ini udah mulai kebaca nih. Terus dikasih tahu juga di sini rekomendasi apa aja yang perlu diinvestigasi pas ngerekon ini. Jadi benar-benar hitungan detik udah langsung ketahuan mana aja yang nggak match. Anyway, biar nggak terlalu teknis accounting ya, gue di sini cuma mau kasih tahu lu bahwa sekarang udah bisa loh lu bikin AI agents yang tinggal lu upload aja, terus jadi output sesuai yang lu pengen. Tentunya si mesin AI agents ini bisa kerja 24 jam buat lu, less drama, dan selalu ngerjain apa yang lu minta. Dan buat lu yang pengen juga untuk belajar bikin AI agents, gue sudah ada kelas dan juga komunitasnya yang lu bisa akses lewat link video gue. Atau kalau lu juga pengen dibuatin nih AI automation atau AI agents yang seperti ini buat bisnis lu bisa DM gue aja ya. So, I will see you around. Jadi tadi lu lihat ya, di akhir gue melakukan CTA-nya itu ada 2. Yang pertama ikut kelas, yang kedua jadi klien. Dan yang lebih masifnya lagi, ketika kelas tuh gue pecahin lagi jadi 2. Kelas online atau offline. Offline bayarnya 9 kali lipat dari kelas online. Dan ada yang daftar 3 orang. Dan yang jadi klien itu ada 2 orang. Jadi kayak, ini konten view-nya nggak banyak tapi sangat convert. That's why ini winning bisa dibilang. Dan ini juga diterapkan oleh salah satu brand ya, Trend Fashions. Gue juga melihat sebenarnya untuk membuat sebuah iklan celana gitu ya, jualan celana kan sebenarnya bisa dari stylenya atau warnanya, bisa dari harga. Tapi gue ngelihat ini ada dari detail dan fitnya yang di yang menarik dari konten iklan ini adalah yang ditampilkan itu adalah fiturnya, jadi detailnya, fitnya. Jadi yang pertama adalah celana anti melorot. Jadi kayak siapa yang kepikiran gitu ya buat konten iklan celana anti melorot, berarti yang mau ditampilkan adalah memang detailnya dan juga kancingnya. Jadi dibahas juga kancingnya. That's why berarti daripada ngomongin harga, tadi kan nggak ada harga, style ataupun warna gitu ya. Ya udah kita ngomongin aja detail dan fitnya. Jadi ini juga bisa digunakan untuk positioning ketika membuat konten iklan. Oke? So, ini adalah momen yang gue juga alami gitu ya, gue kerjakan ketika gue menyelami
positioning layer 1 ya tadi ya, ke layer 2. Buat pemula, buat yang advertiser, buat business owners. Gue juga melakukan fase ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa pecah gitu fasenya menjadi yang pertama problem-problemnya mereka apa aja, ditulis dulu problem-problemnya. Jadi jangan langsung masuk ke solusi, tapi masuk dulu ke problem-problemnya. Sebagai contoh, oh problem dari pemula adalah ribet. Ribet gak sih belajar meta tuh? Lama gak ya belajarnya? Teori doang gak sih ini? Ini gue dapet dari post dari ChatGPT lah ya. Buat advertiser hasilnya kan nggak stabil, tiba-tiba drop, dan lihat nih business owner punya problem yang beda juga. Pengen coba-coba pasang iklan sendiri tapi takut boncos, nggak punya waktu buat belajar teknikalnya, punya tim marketing tapi nggak ada yang ngerti. Nah, dari problem ini kita bikin ads-nya. Jadi di bagian solusi adalah ruang untuk kita menawarkan kepada mereka bahwa gua kan solve problems lo. Nah, itu adalah cara gimana kita bisa mulai masuk untuk membuat konten iklan yang menjual. Cuman problemnya adalah lu nggak tahu gitu kayak dari semua problem-problem ini mana yang paling ngena. Bisa jadi ada yang biasa aja levelnya, bisa jadi yang benar-benar jadi masalah banget buat business owner, lu kan nggak tahu di awal. That's why next-nya kita akan lebih mendalami ke nomor yang kedua ini, yaitu setelah kita udah membreakdown gitu ya, oke gue pengen pengen membedah layer satu dan layer layer 2-nya seperti apa di positioning, yang lu perlu lakukan adalah ngetes kan, untuk benar-benar kayak ngirim kontennya ke audiens lu, dan kira-kira seperti apa. Nah, banyak yang masih bertanya ke gue gitu ya, kayak oke kalau gue mau mulai ngonten iklan bentuknya apa? Apakah single image kah? Apakah video kah? Gitu loh. Makanya di video kali ini, di pengajaran kali ini, gue langsung kasih aja template-nya ke lu gitu ya. Yang works di gue ketika gue melakukan testing konten tuh template kontennya kayak gimana. Jadi lu nggak usah terlalu mikir banyak lagi, lu langsung tinggal plug and play sesuai dengan lu pengen hit gitu ya dari salah satu problem-problem si target market ini. Oke, kita akan masuk ke bagian tes konten ya, atau si template ini. So, content template for testing gitu ya. Jadi, yang pertama adalah lu perlu memegang dulu message-nya. Jadi, ambil satu dari tabel problem mapping. Tadi kan banyak tuh. Nah, lu ambil dulu satu deh gitu. Lu ambil satu, dan format pertama gua itu biasanya adalah single image. Jadi, untuk teman-teman yang mau lebih low effort gitu ya, nggak punya tim editor atau nggak mau terlalu banyak menghabiskan waktu di bikin video ataupun carousels, single image ini bisa jadi options yang sebenarnya oke juga untuk ngetes gitu ya, at least ngetes apakah problem ini kena atau enggak di mereka. Dan gue juga biasanya di awal-awal nge-split konten iklan gue dengan konten single image kok gitu, dan ini wajar. Tapi seperti apa konten single image-nya? Jadi formatnya adalah gini. Yang pertama itu adalah si headline. Jadi paling atas ini adalah headline. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, headline-nya apa? Buat pria jadi ketagihan nelfon kamu terus. Contohnya seperti itu. Atau solusinya Brocode Balls Refresher. Jadi ini salah satu produk buat parfum ya. Ball Refresher. Ball Refresher. Jadi coba kira-kira parfum apa? Dan headline bentuknya kayak gini. Jadi gue selalu naruh headline gede sendiri di atas. Habis itu gue selalu menaruh sub headline-nya. Jadi ini penjelasan dari penekanan dari si headline-nya. Berawal dari chat si dia jadi bisa ketagihan teleponin kamu terus. Jadi kita membuat sebuah semacam promise. Karena gini, konten yang pertama ini ditunjukkan untuk para wanita sebenarnya. Karena kan waktu itu gue jual ebook mengenai PDKT kan, dan masalah dari mereka adalah mereka gregetan gitu ya karena si cowok ini kok kayak bahasanya cuma sehari sekali, 2 hari sekali. Nah, gimana caranya kita membuat metode biar si cowok ini mau nyariin si ceweknya terus. Makanya gue bilang buat pria ketagihan telepon kamu gitu. Habis itu kita jelasin dan kasih CTA di bawahnya. Begitu juga dengan ini gitu ya. Ada headline-nya, sub headline, dan juga CTA. Oh, CTA-nya nggak ada di sini. Tinggal tambahin CTA. Jadi ini adalah format pertama yang paling simple dan cukup powerful yang biasanya gue gunakan. Teman-teman bisa coba juga. Nah, kalau bentuknya video gitu ya. Jadi ambil juga satu konten ini, dan ini gue hari ini
pengen bocorin salah satu gitu ya, framework ya, salah satu model dalam menyusun format video itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah kita address problemnya apa mereka. Jadi pilih salah satu kan tadi. Terus kita agitate itu kita perparah problemsnya. Jadi kalau mereka nggak take action untuk menangani problem ini, yang akan terjadi adalah, contohnya nih, gue kan lagi ngomongin produk yang kita akan bahas ini mengenai numbuhin alis. Jadi kayak ada yang punya problem numbuhin alis, dan kalau dia tidak segera mengatasinya, yang terjadi adalah, contohnya adalah punishment secara sosial. Lu bakal diejek sama temen lu atau dibully gitu bisa jadi. So, solusinya adalah numbuhin alis aja yang asli gitu. Dibanding lu sulam alis atau dibanding lu botak alisnya. Jadi tumbuhin aja, kasih 3 benefit dari menggunakan produk lu. Jadi ini benefitnya, maksudnya benefit tuh gini. Benefit beda dengan fitur. Kalau fitur kan bisa gue bilang kayak, oke, gue punya skincare untuk tumbuhin alis. Fiturnya adalah dia terbuat dari daun kemiri misalkan, atau terbuat dari ingredients kelapa dan sebagainya, itu fitur. Tapi benefit ini adalah manfaat apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka sudah membeli produk ini. Contohnya kayak, oke, jadi lu bisa punya alis yang permanen, habis itu benefit kedua adalah lu jadi nggak perlu sulam alis, nggak perlu uang-uang buat sulam alis gitu. Terus ya anything gitu ya. Jadi teman-teman bisa sebutin benefit-benefit dari produk teman-teman. Kemudian kita tambahin social proof. Jadi contohnya atau orang-orang yang sudah membeli dan menggunakan produk teman-teman itu siapa aja testimoni dikeluarin, karena biasanya orang-orang nggak mau kan menjadi yang pertama mengambil resiko untuk membeli produk teman-teman. Mereka kalau ada social proof jadi merasa kayak, oh, gue bukan yang pertama, karena sudah ada lagi yang udah coba, jadi kayak mereka merasa lebih aman gitu. That's why ini penting untuk kita punya si social proof ini. Dan yang terakhir, itu adalah call to actions. Kita coba lihat aja ya, gimana cara mentranslate struktur ini menjadi sebuah video. Siapa yang suka ribet sendiri soal bikin alis? Sekarang udah nggak perlu repot-repot bikin alis, kalau kamu emang bisa numbuhin yang asli aja. Icy Brow adalah krim alis yang berfungsi untuk stimulus pertumbuhan alis kamu. Teksturnya juga krim, wangi, dan cepet kering. Jadi nggak akan bikin ganggu pas lagi dipakai. Lihat deh setelah dipakai jadinya gimana. Cakep banget kan? Nih beberapa testimoni kami. Semoga membantu. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman membuat video, gitu ya, ketika teman-teman membuat video, konten video buat testing, nanti teman-teman tinggal ganti aja di bagian problemnya. Jadi script untuk bagian solusi sama call to action ini tetap sama aja. Nggak masalah, scriptnya sama persis, mau visual sama juga nggak masalah, yang diganti tinggal problem dan agitate-nya. Kalau misalkan problem tadi adalah siapa yang punya masalah numbuhin alis, ternyata ada juga yang bukan masalah numbuhin, tapi alisnya pengen cepet buat dirapiin. Jadi kan ada beberapa orang yang pengen cepet numbuhin buat dirapiin gitu. Jadi kayak kita bilang, kalau teman-teman pengen lebih cepet numbuh alis, ya udah pakai aja ini gitu. Jadi bukan masalah alis botak, tapi pengen cepet numbuhin. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, tinggal ditambahin di sini present solution sampai ke call to action-nya, samain aja script-nya. Itu nggak masalah. Itu cara buat testing biar lebih cepat lagi. Nah, kalau teman-teman wondering kayak ini apa sih, framework apa? Gue mendevelop banyak framework ya. Mulai dari bikin konten iklan, landing page, cara setting dan cara evaluasi seperti apa. Dari kumpulan pengajaran-pengajaran yang gue lakukan di YouTube. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak gila nih panjang-panjang banget videonya, atau gue pengen apa sih sebenarnya intinya, nah teman-teman tinggal download saja, tinggal dapetin framework gue. Yang gue juga sudah masukin, sudah gue input AI, custom GPT yang sudah mengerti mengenai framework ini. Jadi teman-teman tinggal tanya aja kayak, oke, gue mau buat landing page berdasarkan framework ini, tolong buatin. Gue pengen buatin konten iklan berdasarkan framework ini, langsung dibuatin. Jadi tinggal plug and play, habis itu ya udah dapetin hasilnya. So sejauh ini kita sudah tahu gitu ya cara untuk mengambil positioning kayak gimana. Kemudian yang kedua juga gue udah meng-guide lu untuk membuat konten iklan yang seperti apa untuk testing ya. Yang ketiga, kita akan menjalani evolusi konten. Jadi evolusi konten ini adalah topik yang cukup menarik menurut gua, karena di sini ketika kita sudah melakukan test message, mungkin biasanya ya secara overall dashboard bisa jadi kita belum begitu untung gitu ya. Profit tapi masih tipis, atau rugi tapi rugi tipis karena ada yang
Ada message yang punya 2 pembelian nih, ada yang punya 1 pembelian doang ads-nya, ada juga ads yang dengan problem mapping yang ketiga 0 pembelian. Jadi ada pembelian, ada yang nggak ada pembelian gitu ya. Nah, teman-teman mulai berpikir kan kayak, "Oke, ini mesti gimana lagi nih? Apakah gue mesti testing problem mapping lagi atau gimana?" gitu loh. Nah, ini gue kasih jawabannya sekarang ya. Jadi jangan sampai salah langkah. Nah, part 1 ini adalah cara mengevolusikan konten winning part 1. Jadi ini part yang pertama. Konten-konten yang ada pembelian, teman-teman ini bisa menjadi 3 format. Kenapa begitu? Karena ada orang yang lebih suka nonton video, ada orang yang lebih suka baca. Message-nya teman-teman winning, kayak, "Oh, ini problemnya kena nih di gua. Ini problemnya hit nih gua." Gua ngerasa kayak, wah, resonate banget gitu ya. Contohnya gua jualan framework ini kayak, dan banyak yang salah satu yang winning adalah kayak lancarin Meta Ads tuh butuh waktu yang lama nggak sih gitu ya. Ada yang nonton video mereka merasa kayak, "Oh ya, relate." Tapi ada loh yang nggak gitu suka video, skip video karena kalau nonton video berasa diiklanin, berasa dijualin, mereka lebih suka single image. Langsung aja to the point aja gitu. Ini tentang apa? Jadi, dari yang ada pembelian, kita evolusikan, mengubah formatnya, gitu ya, dari pesan yang ada pembelian dalam 3 konten format ini. Jadi, teman-teman langsung bikin, besokannya jebret ke dalam 3 konten ini. Ada yang video, ada yang single image, ada yang carousel. Oke? Ini adalah part pertama. Part kedua, ini juga semakin seru. Dari konten iklan yang berbeda message ini, kan ada 2 pembelian, ada 1 pembelian, dan ada yang nggak ada pembelian. Teman-teman bisa melakukan gabungan, ya, gabungan dari message 1 dan message 2. Maksudnya apa? Katakanlah pesan yang pertama itu adalah tentang pemula yang ingin cepat dapat hasil belajar dari Meta Ads. Jadi kayak, aduh gue nggak pengen lama-lama, gue pengen cepet bisa. Pesan kedua, sebaliknya. Jadi ini 2 tipe yang berbeda. Yang kedua adalah takut buang uang ketika belajar Meta Ads. Jadi ada yang pengen cepet bisa, ada yang defensif nih, takut buang uang. Lu boleh gabungin keduanya. Kamu bisa langsung dapetin profit setelah menerapkan framework ini, jadi nggak perlu takut buang uang lagi, karena langsung lancar Meta Ads. Nah, 2 message yang powerful ini kita jadiin satu. Ini akan menciptakan detik demi detik konten ads kita tuh isinya lebih powerful, lebih lebih kuat gitu loh, lebih converting. Karena setiap kalimat yang kita ucapkan jadinya lebih kena gitu ke mereka. Dalam stand up comedy setahu gua, itu bahkan mereka itu ketika mau stand up, mereka tuh ngitungin yang namanya laugh per minute ya, ketawa per menit gitu. Jadi kayak per menit ini ada berapa ketawa gitu loh. Begitu juga dengan kita di konten iklan. Kita pengen setiap kalimatnya ini tuh menghasilkan konversi gitu loh, dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Problemnya kena, agitate-nya kena, solution-nya kena. Jadi kita pengen membuat satu konten iklan yang benar-benar powerful banget, benar-benar kena. That's why part kedua adalah menggabungkan message-message dari konten iklan yang winning. Cara ketiga, ini juga seru juga. Jadi kalau yang pertama itu formatnya diubah jadi single image, video, carousel. Yang kedua tadi digabungin message-nya, yang ini nggak digabungin, tetap sama skripnya, tapi yang diubah visualnya. Contohnya gini, ini tuh kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh kan sebenarnya bukan foto saya ya, bukan gambar asli saya, tapi ini gambar dari stok-stok. Misalkan free pick teman-teman, atau apa sih, Envato, bener nggak sih Envato? Ya, dari kumpulan-kumpulan stok lah ya, gambar-gambar stok itu. Tapi yang kedua dengan skrip yang sama, dengan visual yang sama, muka saya dulu yang muncul. Jadi foto asli, gambar asli gitu. Ini bisa menghasilkan hasil yang lebih beda. Jadi bisa jadi, ini kejadian real di saya ya. Ketika saya membuat konten iklan pakai muka saya di depan di 3 titik pertama, saya bilang kayak, lancarin Meta Ads tuh cepet kok gitu. Sama, kita bandingkan dengan ketika saya menggunakan foto stok ini atau video stok ini. Jadi nggak pakai muka saya di 3 detik pertama. Ternyata pembeliannya lebih bagus ketika saya menggunakan foto atau video stok. Saya asumsikan ini karena kalau tiba-tiba muncul muka saya, kan saya belum begitu terkenal, belum sampai artis gitu ya. Mungkin mereka kayak, "Oh ini siapa nih? Ini sas banget nih." Tapi kalau foto atau video stok, pesannya lebih nyampe. Message-nya tuh lebih
gitu loh, lebih kena. Kalau ini mereka memproses berkali-kali. Satu, ini orang siapa? Kedua, ngomong apa gitu loh. Kenapa gue harus percaya orang ini gitu loh. Nah, kalau ini kan lebih message doang, pure message gitu loh. Bisa jadi lebih banyak pembelian karena alasan itu. Dan menurut saya itu memang itu alasannya. Jadi, nomor satu, gambar dari stok teman-teman bisa mulai diubah. Jadi, skripnya sama, cuma diubah doang. Foto asli, atau yang full tulisan. Nah, ini ada juga nih konten-konten iklan. Sekarang saya ngeliat ada yang full tulisan. Jadi skripnya sama, cuma diubah jadi full tulisan. Ada juga yang skripnya sama tapi infografis gitu ya. Infografisnya juga bagus juga nih visualnya. Meme juga ada sebagian orang yang lebih convert kalau meme. Screenshot langsung bukti-bukti dibuka gitu loh. Jadi visualnya teman-teman bisa bisa otak-atik. Jadi kalau teman-teman bilang kayak gue bingung bikin konten iklan bikin apa ya lah, ini udah banyak banget nih dari awal. Mau diubah formatnya udah satu konten iklan gitu ya. Ini udah 3 konten iklan langsung. Terus abis itu digabungin, ini udah banyak banget. Belum lagi ads lain yang ada pembelian kan, ini banyak banget gitu message-nya. Konten iklan lagi. Belum lagi teman-teman ngubah lagi visual. Ini konten iklan lagi. Jadi gue bingung kalau orang bilang, gue bingung gitu ya bikin konten iklan apa ya. Teman-teman kerjaan ini juga nggak habis-habis itu. Sehari 3, sehari 4 juga jadi gampang kan konten iklan. Karena udah tahu nih caranya gimana buat bikin atau mengevolusikan sebuah konten yang winning gitu. Gitu. Jadi that's why menurut gua udah nggak make sense lagi ya kalau teman-teman bilang kayak bingung mau bikin konten iklan apa gitu. Nah, gue juga udah sering ya share-share insight kayak gini yang gue omongin di grup Digital Selling Diary gue. Jadi gue tuh suka share strategi gue secara terbuka dan apa adanya ke grup gue ini. Nah, kalau teman-teman mau join, teman-teman tinggal beli upselling dari framework Meta Ads Digital Selling ini. Jadi adanya di upsellingnya. Karena kalau teman-teman beli satuan kayak gini belum dapat. Jadi untuk teman-teman yang mau join dan pengen belajar juga, pengen lihat hasil-hasil eksperimen gue lebih dalam lagi, lebih terbuka lagi adanya di grup itu. Oke, teman-teman sudah memahami positioning, teman-teman juga udah tahu template buat testing kayak gimana. Kemudian evolusi produk juga teman-teman udah harusnya nggak kehabisan ide habis ini, gitu ya. Dan yang keempat, kita akan mempelajari cara ngebus gitu ya, menurunkan CPR-nya. Jadi ketika sudah ada pembelian, formatnya sudah diubah, udah ketemu nih mana format yang pas, karena CPR-nya udah lumayan stabil, dan gimana caranya sekarang buat nurunin gitu ya, dengan cara menambahkan variabel impulsive buying. Nah, ada 2 cara gitu ya untuk membuat seseorang itu jadi pengen beli sekarang. Jadi namanya kan konten iklan yang menjual gitu ya. Nah, menjual itu kita perlu menambahkan unsur impulse buy gitu ya, dengan menambahkan dan mengurangi. Jadi ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Nah, apa aja yang bisa ditambahin? Yang ditambahin adalah output yang dihasilkan dari produk Anda. Contoh gitu ya, dari Meta Ads Digital Selling ini, gue bilang member gue bisa dapat 100 juta gitu loh ya per bulan. Dan memang ini kenyataan. Nah, kalau gue punya testimoni sendiri gitu ya, yang gue punya, gue sudah bisa mendapatkan 1 miliar lewat framework ini. Jadi, ini kan dua hal yang berbeda outputnya. Yang satu 100 juta, yang satu 1 miliar. Kita lihat mana yang lebih works. Dan biasanya memang betul gitu ya. Yang lebih works adalah yang kalau outputnya itu kita bisa naikin atau kita tinggiin lagi. Jadi, teman-teman coba cari kira-kira output apa yang teman-teman bisa tambahin dari konten iklan yang sudah works ini. Oke? Yang kedua adalah menambahkan urgency. Ya, urgency ini membuat mereka seakan-akan ya nggak ada waktu terbaik lain selain belinya sekarang. Apa yang bisa membuat orang tuh merasa buru-buru gitu ya atau pengen beli adalah yang biasanya adalah ya terbatas, penawaran terbatas, atau ini cuma sampai besok doang penawarannya. Jadi intinya adalah teman-teman harus membuat bagaimana caranya sekarang adalah waktu terbaik untuk orang yang ngelihat iklan ini untuk beli. Karena kalau nggak sekarang udah nggak best deal lah. Best deal cuma ada sekarang doang. Jadi teman-teman coba pikirin gitu, gimana caranya untuk meningkatkan atau menambahkan urgency. Dan yang ketiga, ini adalah garansi. Jadi garansi ini meminimalisir resiko. Jadi orang-orang bisa lebih nyaman, lebih merasa aman ketika mau beli produk dari teman-teman. Even gue punya pun ada garansi juga. Di landing page gue taruh boleh di refund, bukan garansi, di refund ya. Kalau memang nggak works atau
merasa dirugikan ya di-refund aja, nggak masalah. Dan ini meningkatkan konversi juga, gitu. Sehingga membuat orang kayak, "Oh, ya udahlah gue beli sekarang aja," gitu. Yang keempat adalah bonus, ya. Jadi kalau teman-teman bikin bonus, itu tuh biasain bikin bonus yang benar-benar diniatin. Jadi bonus tuh jangan cuman kayak sekedar pemanis. Jadi bonus itu harus menciptakan value yang juga tinggi gitu, nggak kalah tinggi dari core produknya atau produk utamanya. That's why bonus ini juga jadi hal yang penting untuk kita tambahin. Dan yang kita kurangin gitu ya, yang kita kurangin adalah delay time. Nah, sebagai contoh gitu ya, sama masih MetaS Digital Selling Framework, awalnya gue bilang di sini lu bisa keluar dari fase testing selama 3 hari. Tapi ternyata setelah gue melihat yang tadi ya, kisah dari tim gue yang 1 hari bisa langsung profit, dan bahkan ada yang DM gue juga bisa langsung profit dari 1 hari. Jadi gue merasa kayak ternyata gue pikir 1 hari itu benchmark yang tinggi gitu loh. Ya, makanya gue awalnya ya udah 3 hari aja. Tapi ternyata pada bisa profit di hari pertama, ya udah delay time-nya kita kurangin. Profitnya bukan 3 hari. Profitnya bukan setelah 3 hari belajar ini, tapi 1 hari setelah lu belajar lu langsung dapat profit gitu loh. Jadi delay time-nya seperti itu. Jadi kalau bisa lu kurangin delay time, lebih bagus lagi. Nah gimana kalau kayak, oh delay time-nya gue nggak bisa kurangin nih. Jadi memang progres baru kelihatan di bulan ketiga, let's say. Ya udah, ini kan seperti agency ya. Kalau agency kan bisa dapat konversi atau penjualan ya kita bilang ya mungkin bulan ketiga gitu. Lebih aman. Tapi kita bisa bilang, tapi kalau mau ada calon pembeli, kita mundurin satu ya dari sales jadi leads gitu. Kita mundurin satu biar delay time-nya juga kurang. Kalau mau ada calon pembeli ya besok juga bisa ada. Karena kan kalau kita ngiklan ada yang nanya gitu. That's why kayak, oke, apa kelebihan gue join sama kalian? Ya kalau lu pengen join sama kita, besok bakal ada calon pembeli. Jadi nggak perlu nunggu 3 bulan. Walaupun kita tahu bahwa bisa jadi orang yang mau beli ya baru 2 bulan, 3 bulan setelahnya. Cuman delay time-nya kita kurangin dengan cara memundurkan matriksnya juga gitu. Ini jadi hal yang penting juga untuk mengurangi delay time. Kesulitan untuk mencapai hasil. Misalkan untuk mencapai hasil, lu perlu belajar teknis Meta Ads. Gue bilang nggak usah, nggak apa-apa. Karena lu tinggal copy aja, gue punya framework ke AI yang udah gue bikin juga. So kayak, ya gampang banget gitu. Bahkan orang yang tadinya adalah coach Honor of King atau HOK, itu bisa langsung gunain framework ini dan langsung profit. Jadi kayak, kita turunin kesulitan-kesulitan yang sekiranya mereka pikirin gitu ya. Dan kita turunin juga resiko-resikonya, apa sih resiko yang mereka pikirin kalau mau beli produk kita. Itu juga kita turunin. Jadi ini yang tambahin, ini yang diturunin. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil mencoba remake lagi ya, di-remake lagi konten iklannya dengan cara menambahkan ini. Bukan di-remake sih, kalau remake kan misalnya diubah total ya, tapi di-enhance lah ya. Kalau tadi konten iklan gue misalkan 3 hari bisa dapat profit jadi 1 hari. Jadi kayak teman-teman dibagusin dan apain lagi gitu loh konten iklan yang winning, dilihat mana titik-titik yang kita bisa tambahin dan mana yang kita bisa kurangin nih gitu ya. Nah, yang tambahin sebelah sini, yang kurangin sebelah sini coba dilihat lagi, dievaluasi lagi dan dibuat lagi konten iklannya berdasarkan variabel impulsif buying-nya gitu. Nah, sehingga lama-lama teman-teman ini mempunyai message yang benar-benar clear, gitu ya, benar-benar powerful dari section ke sectionnya bahkan detik-detik ke detiknya. Yang ini kita naikin outputnya sama kita turunin resikonya. Oke, turun 10 kilo tanpa olahraga dan tetap bisa makan enak, bisa banget gitu ya. Nggak perlu takut gagal ya resiko di sini ya. Karena ebook ini sudah terbukti bantu banyak orang nurunin berat badan sampai 10 kilo. Nah, turunin resiko itu tadi ya, nggak cuma soal garansi, tapi juga ngelihat orang lain sudah berhasil. Jadi orang merasa kayak, oh, ini ada resiko yang turun. Terus habis itu turunin lagi resiko, cukup 30 hari aja, nggak perlu ribet. Dan durasinya ini dipendekin ya. Metode ini bisa langsung kamu terapkan dalam waktu 30 hari, jadi nggak perlu nunggu lama, nggak pakai trial and error. Turunin usahanya, maksudnya gimana turunin usahanya? Nggak punya waktu buat olahraga, tenang aja. Jadi biasanya kalau kita mau turunin berat badan, itu kan perlu yang namanya olahraga. Nah, gimana caranya kita menurunin usaha mereka buat olahraga, nggak usah terlalu olahraga. Program ini nggak butuh olahraga banget, karena nggak perlu kurangin makan gorengan dan nggak perlu diet ekstrim. Nah, jadi kayak, wih, ini turunin banget usahanya. Ini contoh teman-teman ya, jadi jangan ditiru gitu ya. Terus abis itu tambahin urgency-nya atau scarcity-nya gitu ya. Bonus support group akan ditutup minggu ini. Jadi kayak membuat mereka, oke, best deal-nya adalah sekarang. Kalau bisa besok ya besok.
bonus grup akan ditutup besok. Dan kami buka ebook ini dengan support harian via grup hanya untuk 1 minggu sekali. Kalau kamu gabung setelah itu kamu tetap dapat ebooknya tapi tanpa grup dan konsultasi. Jadi kita membuat sebuah urgency bahwa kalau udah tutup nih, kalau buat support grupnya ya nggak bisa konsultasi. Tapi kalau mau konsultasi ya sekarang, harus sekarang gitu loh. Jadi that's why urgensinya di sini. Dan terakhir ya udah ambil sekarang transformasi dimulai hari ini. Jadi ini adalah susunan contoh gitu ya, detik ke detiknya seperti apa dari konten iklan yang sudah winning secara positioning, habis itu kita bagusin lagi dengan menggunakan variabel impulsive buying. Jadi teman-teman ketika membuat script tahu mana yang mau diturunin, mana yang mau dinaikin gitu. Oke, teman-teman, jadi sejauh ini kita sudah berjalan cukup jauh ya, gitu ya. Berjalan cukup jauh, di mana kita sudah mencoba berbagai message gitu ya untuk positioning. Kita udah tahu ada 2 layer positioning. Kemudian setelah kita udah tahu mau mengiklankan message yang apa, kita melakukan testing gitu ya dengan template yang sudah saya kasih. Ada yang bentuknya single image dan bentuknya video. Teman-teman bisa coba bikin. Kemudian habis itu teman-teman juga bisa memperbanyak konten-konten iklan yang ada pembelian. Jadi mulai lihat nih ada apa yang ada pembelian di mana dan dimasukin ke dalam 3 format ini. Bisa teman-teman buat single image ke carousel ataupun ke video, kemudian gabungin pesan-pesan yang winning dan juga mengubah jenis visualnya dengan script yang sama. Nah, ini bisa teman-teman lakukan. Nah, dari sini, dari yang sudah kelihatan bagus seperti apa, kita tambahin variabel impulsive buying biar cost per result kita lebih turun lagi gitu ya, lebih bagus lagi. Tapi nggak berhenti sampai situ doang, karena ketika kita sudah menemukan message yang seperti ini, yang sangat powerful, nah kita juga bisa melakukan yang namanya massive scale gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa meng-abuse lah ya message yang benar-benar winning ini gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan distribusi konten pilar. Jadi ini adalah poin yang terakhir, di mana message yang win ini kita kasih ke orang lain eksternal yang bikin. Jadi selama ini kalau teman-teman sadari gitu ya, ini kan sebenarnya partnya kita yang bikin nih dari sini nih kita yang bikin. Nah sekarang kita minta orang lain untuk bikinin konten iklan buat kita. Jadi kita kasih ke orang ataupun ke KOL untuk membuat apa? Ada 6 konten pilar yang mereka bisa buat. Jadi eksternal ya, ini orang eksternal. Bisa minta mereka bikinin testimoni. Contohnya ya, yang winning adalah dalam 1 hari bisa langsung profit lewat framework ini. Oke, berarti testimoni aja gitu ya, KOL yang memang dipandang ya di dunia digital marketing. Atau bisa juga membuat mereka itu buat demo produk. Jadi kayak, oke guys, gue lagi pakai nih framework dari Jordan, kita coba tes ya gimana. Dan demo produk. Habis itu bisa jadi success story dari orang-orang lain. Bisa jadi visit store gitu ya. Jadi kayak mereka mengunjungi gitu ya tempat saya. Misalkan kalau teman-teman punya tempat, punya store ya, orang KOL ini mengunjungi store-nya. Guys, ini keren banget nih. Sepatunya atau helmnya. Wah, ini memang kualitasnya bagus sih gitu. Jadi kayak gitu. Personal experience orang ketika menggunakan produk teman-teman, produk saya. Ataupun edukasi. Jadi minta si KOL itu untuk mengedukasi. Biasanya ini ada di skincare lah banyak kan ya. Untuk mengedukasi produk kita. Dan dari sini, ketika nanti mereka sudah kita kasih message dan juga mereka sudah upload berdasarkan salah satu atau lebih bagus lagi, semuanya bisa dilakukan. Ini akan menjadi konten iklan lagi, teman-teman. Jadi ini nggak habis-habis memang. Jadi kalau teman-teman bingung gitu konten iklan seperti apa ya begini gitu loh. Sangat banyak sekali yang bisa dieksplor sebenarnya dalam konten iklan ini ya. Jadi jangan takut kehabisan selama teman-teman mengikuti cara kerjanya, selama teman-teman mengikuti flow-nya, teman-teman tentunya harusnya nggak kehabisan ide untuk bikin konten iklan apa lagi, oke? Oke, jadi buat teman-teman yang udah nontonin video-video gue dan merasa bahwa oke, gue udah nontonin semuanya, cuman gue butuh intisari-intisarinya aja deh. Shortcut-nya, actionable step-nya seperti apa. Nah, ini gue sudah punya framework Meta Ads di mana lu tinggal ikutin aja. Karena gue sudah merapikan gitu ya, step by step seperti apa biar lu bisa lebih cepat profit lagi
tanpa perlu nontonin semua video-video gue yang panjang-panjang ini gitu ya tentunya. Jadi di dalam sini gue ngejelasin gimana caranya menggunakan framework ini juga dan gimana caranya framework ini bisa membuat lo lebih cepat profit. Dan ini adalah hasil intisari dari semua video-video yang gue upload juga di YouTube. Semoga bisa membantu dan bisa mempercepat profit di produk lo juga. Oke? So, itu yang mau gue share hari ini mengenai konten iklan. Semoga bisa membantu lu, at least eye-opening juga buat lu, dan juga bermanfaat. Share ke teman-teman lu yang membutuhkan, dan gue harap setelah lu nonton ini, lu juga punya actionable step, dan juga at least praktek lah ya. Karena gue juga menunggu hasil dari lu mempraktekkan metode ini seperti apa. Oke? So, kita ketemu lagi di next video ya.